Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel bersama saya Miss Fiona. Kita masih melanjutkan materi yang lalu. Let's continue our last meeting. Masih tetap tentang recount text. Seperti yang kita udah pelajari kemarin dari video yang saya share kemarin, recount text consists of purpose, generic structure, sama language features. Purpose-nya recount text itu to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happened. Ini chronological order. Jadi tujuannya itu membahas tentang past experience dengan menceritakan kembali kejadian-kejadian secara runtut. Kemudian generic structure-nya ada 3, orientation, event, dan reorientation. Kemudian language features-nya dari video yang kamu pelajari kemarin itu ada 2, using past tense, mau bentuk simple, continuous, atau perfect. Kemudian using adverb of time. Nah, using past tense-nya Miss Vio merahin karena hari ini kita akan belajar tentang past tense. Past tense, we use past tense when kita menggunakan past tense ketika the event is in the past, kejadiannya itu terjadi di masa lalu atau lampau. Kemudian the event is completely finished, kejadiannya sudah selesai, or we say or understand the time and or the place of the event. Kita menyampaikan atau mengatakan tentang atau paham tentang waktu dan tempat yang saat kejadian itu. Umumnya kalau past tense itu rumusannya adalah atau struktur kalimatnya itu ada subjek, terus diikuti dengan verb kedua, kata kerja kedua dalam bentuk past ya. Terus pakainya was atau were. Jadi kalau nggak pakai verb kedua ya pakainya was atau were, kemudian diikuti dengan object. Example, I studied at the library yesterday. Kemudian, did you play basketball last week? Were you mad at me? They saw an accident at the shopping center. Kartini felt very lucky to have come from a fortunate background as a noble family. Yang merah-merah di situ adalah kata kerja bentuk kedua atau was, were, karena di sini tidak ada was tapi adanya were. Ada yang kalimat positif, ada yang kalimat tanya. I studied. Studied itu I studied. Studied di sini kata kerjanya yang asli adalah study. Kemudian saw. Kata kerja saw bentuk presentnya, bentuk aslinya adalah see. Kemudian Kartini felt di sini kata kerja aslinya atau kata kerja bentuk pertamanya adalah feel. Verb itu dibagi menjadi 2. Kalau kalian dulu SMP pernah belajar tentang verb. Yang pertama itu adalah regular verb atau kata kerja yang beraturan. A regular verb is one that conforms to the usual rule for forming its simple past tense and its past participle. Jadi bentuknya itu beraturan, perubahannya dari verb pertama, kedua, dan ketiga itu beraturan. Word tinggal ditambahin belakangnya ed, jadinya word dan word. Kemudian kalau mau belajar lebih tentang regular verb, kamu bisa mengunjungi grammarmonster.com di sini. Bisa mengunjungi link ini. It's not my link, but it's very useful to study. Kemudian setelah regular verb, yang satunya adalah irregular verb.
An irregular verb is one that does not form its simple past tense or its past participle by adding ed or d to the base form. Jadi, irregular verb itu bukan seperti yang regular verb tinggal nambahin ed atau d di belakangnya, but there are spelling rules to consider when forming the simple past tense or past participle of a regular verb. Jadi ada aturannya sendiri, jadi kita ya mau nggak mau harus menghafalkan. Example-nya, ada dua kata di sini yang Miss Vio kasih contoh. Verb pertama itu ada go, nanti verb keduanya kalau mau pakai past tense-nya, kalimat masa lampaunya, go berubah menjadi when. Kemudian kalau sudah selesai, sudah kejadiannya, sudah tidak berulang kembali, verb ketiganya berubah menjadi has gone. Go itu pergi, when pergi juga, has gone itu telah pergi. Tapi ada juga yang tidak berubah. Contoh satu kata di sini adalah quit. Verb satunya quit, verb duanya tetap quit, dan verb ketiganya tetap quit. Kalau mau belajar lebih lanjut tentang ini, tetap masih ada di www.grammarmonster.com. Tapi ini yang irregular verb. Let's practice. Yuk, belajar lebih lanjut. Classify this following verb as a regular or irregular verb and find out the present form of that verb. Ada satu paragraf pendek di sini. Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 1900s. He is best known for his paintings. Almost every style in modern art is represented in Picasso's work. He studied painting from his father and his college-level course of study at the Academy of Arts in Madrid. Ada tiga kata yang Miss Vio cetak merah. Known, sini, kemudian represented, dan studied. Satu kata, yuk lihat sini, past formnya. Ada tiga, known, represented, dan studied. Kemudian regular atau irregular. Karena noun bukan belakangnya bukan ed, maka irregular verb. Present formnya atau verb pertamanya adalah know. Kemudian represented, belakangnya ada ed-nya, maka kita tahu kalau itu adalah regular verb, kata kerja yang beraturan. Present formnya, kalau ini kan lebih gampang karena belakangnya ed, maka dihilangkan saja ed-nya, represent. Kemudian studied. Studied yang kita tahu di sini ada belakangnya ada ed-nya, masuknya ke regular verb dan menjadi study. Ini belakangnya study belakangnya adalah y, maka dia berubah menjadi i, kemudian ditambahin dan ed. Now your assignment. Identify the verb in the following paragraph as a regular or irregular verb and find out the present form of that verb. Tugasmu adalah, ini ada paragraf tentang Victoria Caroline Blackham. Ada 10 kata yang seperti tadi kamu harus mengidentifikasi kata-kata ini termasuk ke dalam regular atau irregular verb. Terus kemudian carilah bentuk present-nya atau bentuk kata kerja pertamanya dari kata-kata yang bercetak merah. Di sini ada 10 kata. Kemudian kamu tulis di bukumu tugas dan di-upload di Google Classroom. If you have any question, feel free to ask. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap rajin-rajin berolahraga. I think that's all for today. Thanks for your attention. Setelah ini silahkan kembali ke Google Classroom dan buka untuk tugas-tugas berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.